Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan mengkaji tentang menentukan judul penelitian. Penelitian judul penelitian. Judul penelitian adalah pernyataan yang mengandung keseruan, isi, dan suatu penilaian mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian dengan objek penelitian yang ingin diteliti, lokasi, tujuan, dan sasaran yang ingin diteliti atau yang dicapai. Tujuan awal dari sebuah judul adalah untuk menarik perhatian pembaca dan untuk menarik perhatian pada masalah penelitian yang sedang diselidiki. Ini menurut pendapat Sukicho Noto Atmojo, judul penelitian adalah cermin dari tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dirumuskan dan rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Sehingga judul penelitian juga harus menerima masalah penelitian. Sekarang sifat judul penelitian. Sifat yang efektif dalam makalah atau dalam skripsi atau dalam tesis atau dalam disertasi atau dalam makalah penelitian akademik memiliki beberapa karakteristik. Dan adalah satu, menghindari penggunaan singkatan. Kedua, menggunakan kata-kata yang tepat memunculkan kesan positif dan menarik minat pembaca. Yang ketiga, menggunakan nomenklatur saat ini dari bidang studi. Keempat, mengidentifikasi variabel kunci baik dependent maupun independent. Kelima, menunjukkan secara akurat subjek dan ruang lingkup penelitian. Yang keenam, ini menunjukkan hubungan antara variabel yang mendukung hipotesa utama. Ketujuh, dibatasi hingga 10 hingga 15 substantif. Yang 8, jangan masukkan studi, analisis atau konstruksi serupanya. 9, judul biasanya bentuk frase, tapi bisa juga berupa pertanyaan. Menggunakan tata bahasa dan kapitalisasi yang benar. Semua kata pertama dan kata akhir kapitalisasi ya. Termasuk kata pertama, subjudul. Selain itu semua kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang muncul di antara kata pertama dan terakhir di judul juga menggunakan huruf kapital. Yang 11, dalam makalah akademis jarang ada judul yang diikuti dengan tanda seru, namun judul atau subjudul bisa berupa pertanyaan. Berikutnya, unsur judul penelitian. Judul penelitian memiliki beberapa unsur yang perlu kita ketahui, antara lain 1. Sifat dan jenis penelitian. 2. Objek penelitian. 3. Subjek penelitian. 4. Lokasi atau daerah penelitian. 5. Tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Berikutnya, syarat membuat judul penelitian. Adapun persyaratan yang menjadi ciri adanya judul penelitian, 1. Adanya talaah atas topik penelitian.
Jadi judul penelitian yang baik haruslah tercantum dalam topik penelitian yang dikaji. Topik ini bisa berkaitan dengan penelaah atas rumusan masalah. Maksudnya topik ini bisa berkaitan dengan penelaahan atas rumusan masalah paling menarik, sehingga mampu untuk mengukur pendekatan penelitian apa yang dipergunakan. Yang kedua, ini diikat jelas dan logis. Saat lain, dalam kepenulisan judul setidaknya tersusun secara jelas, singkat, logis, dan mudah difahami oleh pembaca secara umum, khususnya yang terkait atau mengkait tema sama. Adapun perihal ini langsung dikarenakan pihak subjek dan lokasi yang dikaji. Berikutnya, yang ketiga, tidak ada unsur bahasa puitis. Penulisan judul yang baik tidak tulis dengan gaya puitis. Alasannya karena dalam arti penelitian termasuk bagian berbasis karya tulis ilmiah bukan karya non ilmiah, sehingga komponen penulisannya menghindari adanya ambiguitas atau ambiguitas dalam judulnya. Di sisi lainnya, pembuatan judul penelitian juga menghindari beragamnya penggunaan kata-kata yang kabur, terlalu puitis, bombastis, bertele, tidak runtut, dan lebih dari satu kalimat bila sampai satu paragraf. Yang keempat, ya, di sini bahwa lebih baik menggunakan kalimat berita. Kemudian sekaligus pembuatan judul penelitian yang baik setidaknya bisa ditulis dalam satu kalimat dengan menggunakan kalimat berita. Alasan hal ini penting karena setiap karya tulis ilmiah seseorang bisa tertarik membaca sekaligus menjadikan referensinya awalnya dari judul penelitian. Berikutnya, tidak boleh mempergunakan singkatan. Judul penelitian harus memiliki persyaratan bahasa dengan menghindari penggunaan singkatan. Singkatan kepenulisan ini mutlak sebagai hal yang salah dilakukan. Untuk singkatan biasanya berupa dan sebagainya, dan lain sebagainya, atau dan lain. Nah, ini ya, DSB, singkatan dari dan lain sebagainya. Yang lain contoh lagi DLL, dari lain-lain. Nah, ini nggak boleh ya. Cara menentukan judul, tentunya ada satu, tentukan permasalahan. Begitu memilih judul bukanlah langkah pertama dalam penulisan proposal, tapi apa permasalahannya yang akan Anda pilih untuk dijadikan bahan penelitian. Berikutnya, permasalahan tidak hanya akan menentukan judul yang tepat, tapi juga sangat berpengaruh kepada tahapan dalam sistematika susunan atau penyusunan lainnya, seperti rumusan hipotesis, ya, pembentukan maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan dipakai, ya, data yang akan diambil, dan alat pengolahan data, menentukan referensi penelitian terdahulu. Setelah menentukan permasalahannya, baru kemudian Anda dapat memilih judul yang tepat. Berikutnya, tentukan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup permasalahan akan memudahkan Anda menentukan judul proposal penelitian Anda. Ruang lingkup mencakup batasan penelitian, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu objek penelitian, jumlah objek yang akan diteliti,
batasan ukuran objek yang akan diteliti. Di sisi metodologi, penelitian ruang lingkup dapat berupa ruang lingkup keilmuan yang digunakan, isu penelitian yang digunakan, tujuan penelitian yang akan dicapai. Perumusan masalah-masalah inilah yang dapat menjadikan salah satu ciri menentukan judul proposal penelitian dengan lebih mudah dan tepat. Ya. Nah, berikutnya, gali informasi ya dari berbagai penelitian jenis. Saat Anda menentukan pembahasannya, Anda dapat mencoba menemukan judul yang sesuai dengan beberapa sumber referensi yang ada. Pilih topik dan judul berita yang mirip atau berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian Anda. Anda tidak boleh meniru mentah-mentah judul yang ada, namun ada referensi tersebut Anda dapat mendapatkan ide untuk judul ya sesuai dengan penelitian yang Anda lakukan. Ingat menggunakan referensi ini. Ingat menggunakan referensi ini ya. Kemudian untuk judul ini yang mirip akan dapat membuat Anda terdorong untuk mengikuti tulisan keseluruhan bagian dari proposal tadi dalam proposal. Tulisan judul dan sisi yang mirip dapat termasuk kedalaman plagiarisme atau menjiplak. Sebuah karya tulis yang tidak boleh pada dunia akademis, iya boleh menjiplak ya, atau plagiarisme. Selain itu, plagiarisme dapat berujung pada masalah hukum, bisa penjara dan sebagainya karena menyangkut hak atas suatu karya intelektual orang lain. Nah, di sini kembali lagi bahwa buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Jangan terjebak ya membuat judul yang Anda pilih tidak harus bersifat detail dan eksplisit. Hal enggan berdasarkan suatu teori, sebagai judul dibuat atas dasar pengamatan Anda mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi pada suatu hal yang Anda akan teliti. Hal yang perlu Anda pahami adalah yang mencakup permasalahan Anda akan mencantumkan pada pembacaan pembahasan selanjutnya. Pilih kalimat yang sederhana namun efektif memberikan gambaran akan topik penelitian Anda. Kalimat yang rumit akan membuat judul penelitian Anda terasa membingungkan. Bagi pembaca, saya akan menimbulkan kesulitan dalam penulisan proposal secara keseluruhan. Rumusan kalimat yang benar akan ada bagian dari cara menentukan judul proposal penelitian yang penting untuk Anda perhatikan, untuk diperhatikan ya. Berikutnya, bahwa ini kalau bisa Anda perbanyak baca buku atau referensi ya. Pemilihan referensi setelah penelitian jenis dapat Anda lakukan melalui cara berikut: baca buku-buku terkait topik bahasa dan permasalahan yang Anda kaji. Kedua, membaca jurnal atau artikel terkait topik permasalahan. Ketiga, diskusi dengan dosen atau pembimbing Anda. Yang keempat, mengamati langsung fenomena atau peristiwa di lapangan. Nah. Jadi ini kembali bahwa pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. Apa Anda keilmuan bidang teknologi, ekonomi, hukum, atau pendidikan? Pilih yang sesuai dengan keilmuan Anda. Jangan pilih judul yang sekiranya akan menyimpang dari bidang ilmu yang Anda tempuh selama ini. Ya. Baliknya, Anda harus membuat penelitian yang dapat Anda kuasai. Penelitian Anda akan memiliki isi yang berbobot
sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Ingat ya, ingat bahwa penguji penelitian Anda tidak hanya akan membahas penelitian Anda dengan ilmuwan mereka, hal yang luar bidang keahlian uji akan membuat penelitian Anda menjadi sia-sia karena penguji tidak akan mau membahas lebih lanjut. Tentunya hal ini akan membuat seluruh proses yang telah Anda jalankan harus diulang dari tahap awal, termasuk juga dalamnya termasuk mulai judul. Ya. Berikutnya, hindari bukan judul seperti banyak judul artikel yang bersifat populer pada banyak media sekarang ini. Berikut ketentuannya penulisan judul yang tepat. Awali setiap kata dengan huruf kapital kecuali preposisi ke depan dan konjungsi kata sambung. Tidak menggunakan tanda baca di akhir judul. Pemilihan kata yang mampu menarik minat orang untuk membacanya. Gunakan kalimat yang pernyataan yang bukan pertanyaan ya. Ini contoh. Contoh pemilihan judul penelitian. Untuk memudahkan pemilihan judul, Anda dapat menggunakan contoh sebagai berikut. Fenomena adalah E yang negatif, variabel adalah X1, X2, dan X3. Hipotesis Y yang negatif jadi karena kondisi X1, X2, dan X3 tidak yang buruk. Ya. Lagi, sini, untuk memudahkan penulisan judul, Anda dapat membuat beberapa kalimat pertanyaan yang akan membantu menemukan judul yang tepat sebagai berikut. Contohnya, apa pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap terjadinya Y? Negatif ya. Apakah benar Y negatif jadi pada X1, X2, dan X3? Apa hubungan antara X1, X2, dan X3 terhadap negatif? Melalui bantuan pertanyaan tersebut, maka judul menjadi nih. Dapat pengaruh X1, X2, X3 pada pencapaian Y yang negatif. Atau hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y yang negatif. Pengaruh X1, X2, X3 terhadap nilainya Y yang negatif. Atau hubungan antara Y terhadap negatif terhadap pengaruh kondisi X3. Uji faktor X1, X2, X3 atas tadinya Y yang negatif. Jadi, lihat contoh di atas bahwa judul cenderung membentuk perbandingan atau komparatif atau hubungan sebab akibat dengan menentukan poin-poin utama yang yaitu variabel X1, X2, X3 dan hasilnya Y, maka sudah cukup menggambarkan pembaca akan isi pembahasan proposal Anda. Kesimpulan, format judul yang baik adalah mengandung hal-hal yang sebagai berikut: efektif, singkat, dan padat. Mampu menarik perhatian pembaca dengan mencantumkan hubungan sebab akibat atau dampak atau pengaruh. Mampu menggambarkan permasalahan yang banyak penelitian secara singkat ya. Berikutnya, 7 jangan terlalu perfeksionis atau sempurna. Terkadang seorang peneliti berusaha membuat judul yang sempurna mungkin. Ini tidak salah, namun sangat memungkinkan Anda untuk mengalami kemacetan dalam proses melanjutkan penulisan proposal secara keseluruhan. Sekali lagi, judul akan sangat berpengaruh kepada proses penulisan terhadap proposal penelitian berikutnya. Ini yang terakhir, menggunakan kata bahasa yang baku dan benar. Perlu Anda ingat bahwa penelitian adalah sebuah karya ilmiah. Dalam penulisan inilah penggunaan kata dan istilah yang tidak baku sesuai dengan kaidah penulisan bahasa yang benar. Sekian pertemuan kita. Semoga ada guna dan manfaatnya. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.